Shalom. Puji Tuhan, kita kembali ke rumah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kami, mari kita berdoa. Syukur terima kasih ya Tuhan, beribu-ribu terima kasih kami ucapkan kepada Engkau karena kami diberikan kesempatan kembali untuk bisa berkumpul dengan keluarga rohani kami untuk beribadah. Bapa, kami rindu ya Tuhan pada pagi hari ini merasakan hadirat-Mu kembali Tuhan. Kami rindu untuk bisa menyembah-Mu kembali ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau ada di tempat ini ya Tuhan. Dan ketika kami pulang Tuhan, iman rohani kami diperbarui kembali oleh karena Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu, curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan, berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
dengan lembut. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi. Bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan-Mu penuhi kami, penuhi bumi. Oh, biar kemuliaan-Mu Tuhan penuhi setiap kami, penuhi jiwa kami. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan penuhi tempat ini, penuhi gereja ini. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Bapa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mulia. Oh, biar kemuliaan-Mu Tuhan penuhi hati kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah seluruh penuh kemuliaan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan.
penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Gereja ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan kehidupan kami juga memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur diberikan kesempatan bisa menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Bapa, kami mau lebih lagi bersorak-sorai Tuhan. Kami lebih bersuka cita Tuhan karena kami begitu cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau semangat lagi menaikkan pujian bagi-Mu. Haleluya. Amin. tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku.
ibu sekalian, kalau saya bawakan lagu di kaum muda ya, kalau gak gerak saya pendili anak-anak. Tapi kalau di sini gak berani ya kan, lebih senior soalnya. Puji Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita bersihkan persembahan kita. Kami berikan yang terbaik Tuhan, karena Kau bagian terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Lagu baru ya, nggak perlu dibawakan ke sini, kita ulangi lagu dari awal. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya Tuhan. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Dengan lembut saja, memilihmu, bagian selamanya Tuhan, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, sekali lagi, memilihmu Yesus, memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti Tuhan, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus. Kita mau sama bangkit berdiri. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya.
Bapa dalam surga, dan biarlah ini bukan hanya lagu kami, tapi ini adalah sebuah doa dan keyakinan kami bahwa Engkaulah harta yang paling berhak bagi kami selama-lamanya. Oleh sebab itu biarlah apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi keinginanmu, itu benar-benar kami kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Semua roh yang lain yang tidak berasal daripada Engkau, semua roh lain selain daripada Roh Kudus itu sendiri, kami tengking, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh keangkuhan manusia, roh keserakahan, roh keegoisan, roh iri hati, roh kekecewaan, roh kematian, kami tengking dalam nama Yesus. Dan biar Roh Kudus yang saja bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa menangkap kebenaran firman Tuhan dengan bebas. Kami bisa menangkap kebenaran firman Tuhan dengan penuh kemerdekaan. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu sendiri. Jadi dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, tundukkan kami pada nama di atas segala nama itu, sehingga nama Yesuslah yang berkuasa atas hidup kami. Roh Kudus, tuntun kami, ajar kami, didik kami, tegur kami, nasihati kami. Engkau bentuk dan ubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Yesus kekasih hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi. Mari sama-sama tanpa berpanjang lebar kita lihat Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Dalam Matius pasal 6 ayat 30, kalau tidak keberatan, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Anda lihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang baca Alkitab dan Anda memahami bahwa kalimat kamu kurang percaya adalah kalimat yang paling sering digunakan, salah satu kalimat yang sering digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menegur murid-muridnya. Dalam Injil Matius ada 5 peristiwa, ada 5 kasus di mana Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dengan kalimat kamu kurang percaya. Ada 5 kali. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau Anda bisa membedakan antara tidak percaya dan kurang percaya. Tidak percaya berarti saya tidak punya iman percaya sama sekali. Kurang percaya, saya punya iman, saya punya percaya, tapi iman percaya yang saya miliki tidak memenuhi standar iman yang Dia mau. Sekali lagi, tidak percaya berarti Anda tidak punya iman percaya sama sekali. Kurang percaya, Anda punya iman, Anda dan saya punya percaya, tetapi iman percaya yang kita miliki tidak mencapai standar seperti yang Tuhan mau. Nah, pertanyaannya adalah apa standar iman yang Tuhan mau dalam hidup orang percaya? Nah, saya tiba-tiba ingat ada 3 peristiwa yang berbeda di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Berarti standar iman yang Tuhan mau untuk Anda dan saya miliki adalah standar iman sebesar biji sesawi. Nah, apa itu arti iman sebesar biji sesawi? Nah, iman sebesar biji sesawi biasanya orang akan mengajarkan soal biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Berarti standar iman paling kecil, standar iman yang paling minimal yang Tuhan kehendaki. Kalau itu benar, maka ironis sekali berarti iman yang paling kecil, iman yang paling bawah, iman yang paling minimal, kita ini seringkali tidak bisa mencapainya. Sampai satu kali saya dengar pembicara terkenal atau WL terkenal bilang begini. Lebih penting daripada punya iman yang besar, kita harus punya iman yang benar.
Nah sekali lagi dia bilang begini, lebih penting daripada punya iman yang besar, apa itu iman besar? Sama-sama bilang iman besar. Adalah iman yang memindahkan gunung, iman yang membuat kita melihat mujizat. Lebih penting daripada iman yang memindahkan gunung, kita harus punya iman yang benar. Sama-sama bilang iman benar. Nah, apa itu iman benar? Iman benar adalah iman yang membuat kita tetap percaya sekalipun gunung-gunung tidak berpindah. Pernah dengar kalimat itu? Harusnya pernah, sebab dari kalimat statement itu sekarang muncul lagu terkenal. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Dari situ kalimat itu dan kemudian muncul lagu tersebut. Nah, saya waktu pertama kali dengar, saya bilang amin. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya tentang statement itu. Yang tidak bisa saya jelaskan sampai Roh Kudus membawa saya ke Matius 13 ayat 32. Matius 13 ayat 32. Dalam Matius 13:32 dia berkata, memang biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara semua benih. Tetapi apabila dia sudah tumbuh, maka sesawi itu akan menjadi yang paling besar di antara semua sayur-sayuran. Bahkan dia akan menjadi pohon yang begitu rindang, besar, dan burung-burung di udara pun akan membangun sarang di atas dahan-dahannya. Nah, Anda lihat Roh Kudus mengajarkan saya hari itu Matius 13:32. Jangan-jangan kata kunci dari iman biji sesawi bukanlah dia benih yang paling kecil. Tetapi kata kunci dari ayat tersebut iman biji sesawi adalah apabila dia sudah tumbuh. Sama-sama bilang iman yang benar harus bertumbuh menjadi besar. Sekali lagi sama-sama bilang iman yang benar harus bertumbuh menjadi besar. Jadi yang dimaksud dengan iman biji sesawi adalah imanmu mungkin mulai dari yang kecil, tetapi iman yang kecil ini harus bertumbuh menjadi besar. Sekali lagi sama-sama bilang iman yang benar harus bertumbuh menjadi besar. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah memuji semua orang yang punya iman. Tetapi Tuhan Yesus selalu akan memuji semua orang yang punya iman yang besar. Tuhan Yesus tidak puji semua orang yang punya iman. Tetapi dia selalu memuji semua orang yang punya iman yang besar. Kepada seorang perempuan dia berkata, ibu besarlah imanmu. Kepada seorang perwira dia berkata, belum pernah aku melihat iman sebesar ini di antara orang-orang Israel. Dia selalu memuji orang yang punya iman yang besar. Sama-sama bilang iman yang benar harus bertumbuh menjadi besar. Jadi ketika dia berkata kamu kurang percaya, Matius 6 ayat 30, tolong kembali. Dia berkata kamu kurang percaya artinya kamu sudah diajar oleh firman Tuhan. Seharusnya ketika firman mengajar kamu, seharusnya ketika kamu sudah melewati suatu proses dalam kehidupanmu yang tidak mudah, seharusnya setiap kali kamu menerima pelajaran atau proses kehidupan, imanmu yang segini harus bertumbuh menjadi lebih besar. Jadi kalimat kamu kurang percaya adalah harusnya kamu sudah begini, kamu tidak begini. Harusnya kamu sudah tumbuh, harusnya kamu sudah naik kelas, harusnya kamu sudah naik level, tapi kamu tidak menaikkan levelmu. Sama-sama bilang, sebab imannya benar harus bertumbuh menjadi besar. Nah, mari kembali Matius 6 ayat 30. Nah, ada 5 kasus. Kasus pertama ada di Matius 6:30 tadi yang kita baca. Nah, Matius 6:30 Bapak Ibu, Tuhan Yesus sementara mengajar soal apa hari itu? Gak ada yang jawab. Bu Gembala, perlu ayat hafalan Bu. Amin. Tuhan Yesus sementara mengajar Matius 6:30 dia sementara mengajar soal bisa kekhawatiran. 2 orang yang jawab, 3 orang yang jawab. Puji Tuhan, haleluya. Kekhawatiran. Jadi level pertama, tanda orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya adalah orang yang khawatir. Sama-sama bilang, orang yang kurang percaya
akan khawatir. Sekali lagi, lihat kiri, lihat kanan, cari muka yang paling menderita, bilang sama muka paling menderita, jangan khawatir. Sekali lagi bilang jangan khawatir. Banyak khawatir Anda. Jangan khawatir. Orang yang khawatir tandanya dia kurang percaya. Orang yang tidak percaya pasti selalu khawatir. Tapi orang yang khawatir juga adalah orang yang percaya tapi kurang. Nah, kenapa seseorang khawatir? Lihat Matius 6:30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Perhatikan, tidakkah dia akan apa? Terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Anda garis bawahi kata terlebih. Coba Anda lihat dalam pelajaran hal kekhawatiran. Coba Anda lihat pengajaran kekhawatiran. Coba Anda perhatikan ada berapa kali Tuhan Yesus berkata kamu lebih. Kamu lebih. Kamu lebih. Nanti Anda pulang di rumah Anda cek di Alkitab. Walaupun saya ragu Anda bakal cek. Rasanya Anda bakal dicek. Tapi kalau Anda cek, ya rasanya tidak dicek. Tapi kalau mujizat terjadi sampai Anda cek, Anda akan temukan berkali-kali dia berkata, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih. Bukankah hidup itu lebih dari apa yang kamu makan? Bukankah hidup itu lebih dari apa yang kamu pakai? Bukankah kamu lebih daripada burung-burung di udara? Terlebih lagi dia berkali-kali dia berkata, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih. Kenapa? Sebab orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengerti nilai kehidupannya yang sesungguhnya. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengerti nilai hidupnya yang sesungguhnya. Orang yang khawatir, sama-sama bilang orang yang khawatir, adalah orang yang menilai hidupnya, nilai hidupnya berdasarkan segala sesuatu yang bersifat materi atau jasmani yang dia miliki. Sekali lagi, orang yang khawatir adalah orang yang menilai hidupnya dari hal-hal materi atau jasmani yang dia miliki. Orang yang khawatir adalah orang yang menilai hidupnya dari mahalnya baju yang dia pakai. Orang yang khawatir adalah orang yang menilai hidupnya dari mahalnya bling-bling perhiasan yang dia kenakan. Dari mahalnya mobil yang dia kendarai. Dari mahalnya rumah yang dia tinggali. Dari banyaknya uang dan deposito yang dia miliki. Dari banyaknya kesuksesan keberhasilan yang dia punya. Dari besarnya kekuasaan jabatan yang dia miliki. Dari banyaknya perusahaan dan pegawai yang dia gaji. Orang yang khawatir adalah orang yang selalu menilai nilai hidupnya dari hal-hal materi yang dia miliki. Itu sebabnya orang yang khawatir akan selalu berusaha mengambil lebih banyak, memiliki lebih banyak, sekalipun dia harus bohong, sekalipun dia harus fitnah, sekalipun dia harus curi, sekalipun dia harus rampok, sekalipun dia harus korupsi, sekalipun dia harus sikut kanan sikut kiri, sebab dia merasa kalau dia punya lebih banyak maka hidupnya akan lebih bernilai. Sebab ketika hal-hal materi dan jasmani yang dia miliki terancam menjadi berkurang nilainya atau hilang, maka dia akan sudah keringatan, urat leher keluar, cuma 3 yang jawab. Maka dia akan khawatir. Nah, yang paling bahaya adalah bukan hanya dia menilai hidupnya dari mahalnya merek baju yang dia pakai, tapi dia mulai menilai hidup orang lain dari mahalnya merek baju yang orang itu pakai. Dia bukan hanya menilai hidupnya dari mahalnya bling-bling perhiasan yang dia kenakan, tapi dia mulai menilai hidup orang lain dari mahalnya perhiasan yang orang itu kenakan. Dia mulai menilai orang lain dari mahalnya mobil yang orang itu kendarai, dari mahalnya rumah yang orang itu tinggali, dari banyaknya uang yang orang itu miliki, dari tingginya jabatan yang orang itu punya, besarnya kekuasaan orang punya, kesuksesan yang orang itu miliki, dan tanpa sadar kita memperlakukan orang-orang kaya, berkelebihan, berkuasa lebih daripada memperlakukan mereka yang kurang. Itu orang yang khawatir, tidak mengerti nilai hidupnya. Sama-sama bilang tidak mengerti nilai hidupnya.
Nah, kenapa dia tidak mengerti nilai hidupnya? Sekarang Anda lihat ayat 31. Anda lihat ayat 31. Ayat 31 dia bilang begini. Orang khawatir tidak mengerti hidupnya. Orang yang tidak mengerti hidupnya karena, kenapa ayat 31? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32 sama-sama 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa kenapa seseorang khawatir? Tadi apa? Tidak mengerti nilai hidupnya. Kenapa orang tidak mengerti nilai hidupnya? Sebab dia tidak mengenal Allah yang dia percayai. Pak, apa hubungannya pengenalan akan Tuhan dengan nilai kehidupan manusia? Gampang. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan akan menentukan bagaimana cara kita memandang diri sendiri. Dan bagaimana cara kita memandang diri sendiri akan menentukan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Sebentar, pelan-pelan. Baik, saya ulang. Bagaimana cara Anda dan saya berhubungan dengan Tuhan akan menentukan bagaimana cara kita memandang diri sendiri. Dan bagaimana cara kita memandang diri sendiri akan menentukan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri, dan bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri akan menentukan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Anda lihat Tuhan Yesus berkata, hukum terutama pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Hukum terutama kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mana lebih dulu urutannya? Mengasihi sesama manusia dengan benar atau mengasihi diri sendiri dengan benar? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi secara urutan mana yang lebih dulu? Mengasihi sesama manusia dengan benar atau mengasihi diri sendiri dengan benar? Kasihilah diri sendiri dengan benar. Berhubungan dengan diri sendiri. Sebab bagaimana cara Anda berhubungan dengan diri sendiri akan menentukan bagaimana Anda berhubungan dengan orang lain. Dengar, kalau Anda pikir Tuhan itu kejam, maka Anda akan kejam, keras pada diri sendiri, dan Anda juga akan keras dengan orang lain. Kalau Anda pikir Tuhan itu perfeksionis, maka Anda akan menuntut dirimu sendiri perfeksionis, dan Anda akan menuntut orang lain untuk perfeksionis. Kalau Anda pikir Tuhan itu kaku dengan segala aturan, maka Anda akan jadi orang yang kaku dengan segala aturan, dan Anda akan memperlakukan orang lain kaku dengan aturan. Kalau Anda pikir Tuhan itu tegas, maka Anda akan tegas dengan diri sendiri, dan Anda akan tegas dengan orang lain. Kalau Anda pikir Tuhan itu fleksibel, maka Anda akan fleksibel dengan diri sendiri, dan Anda akan fleksibel dengan orang lain. Kalau Anda pikir Tuhan itu lembut, maka Anda akan lembut dengan diri sendiri, dan Anda akan lembut dengan orang lain. Kalau Anda pikir Tuhan itu baik, maka Anda akan baik pada diri sendiri, dan Anda akan baik pada orang lain. Sebab bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri, dan bagaimana cara kita berhubungan dengan diri sendiri akan menentukan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Jadi kenapa seseorang tidak punya nilai hidup yang benar? Sebab Anda tidak mengenal Tuhanmu dengan benar. Capek begini nak bilang amin. Terlambat. Dan yang menarik ketika dia bicara soal orang-orang yang belum percaya, bangsa-bangsa lain, dia menyebut kata Tuhan dengan kata Tuhan, dia pakai kata Allah. Tetapi ketika dia bicara kepada para rasul, dia bilang mereka kamu. Kata Tuhan di sana dia tidak gunakan kata Allah, tapi kata Tuhan di sana dia gunakan kata Bapa.
Dengan kata lain dia bilang, hey, Allah yang dikejar semua orang, Allah yang diyakini sebagai pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, pengendali segala sesuatu, yang punya segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, Allah yang dahsyat, perkasa, luar biasa, maha hebat, maha luar biasa itu adalah Allah yang bersedia untuk menjadi Bapamu. Terima kasih Pak King buat bilang amin yang keras. Yang lain ampunilah mereka itu kan. Dia mau jadi Bapamu. Allah yang dahsyat, perkasa, mulia, Allah yang pencipta segala-galanya, pemilik segala kehidupan, pengendali seluruh alam semesta, dia juga adalah Bapamu. Bapa berarti sumber, dia bersedia untuk menjamin hidupmu, dia akan jadi sumber kekuatanmu, sumber berkatmu, sumber pertolonganmu, sumber mujizatmu, sumber damai sejahteramu, sumber sukacitamu. Tidak ada lagi yang bilang amin, haleluya. Sampai capek saya. Dia sumber. Dia Bapamu. Makanya ada kalimat, apakah ada anak minta roti pada bapaknya, bapaknya beri dia? Yang jawab ular, bertobatlah saudara, haleluya. Bu Gembala butuh ayat hafalan, Bu Gembala. Apakah ada anak minta roti pada bapaknya, bapaknya beri dia? Batu. Apakah ada anak minta ikan pada bapaknya, bapaknya beri dia? Ular. Sekarang apakah ada anak minta telur pada bapaknya, bapaknya beri dia? Ayo. Bu Gembala bilang, malu saya juga Bu. Sudah bertahun-tahun khotbah di sini, minta telur dikasih ayam. Anda pikir Kentucky Fried Chicken? Karik dia kala jengking. Kemudian dia jawab, kalau Bapamu di dunia ini saja tahu memberi yang baik buat anak-anaknya. Gak ada yang bisa nyambung itu ayat. Oh Yesus. Ayat hafalan Bu Gembala, ayat hafalan. Biarkan mereka menderita Bu. Apalagi 3 orang tuh yang jawab. Apalagi Bapamu yang di surga. Kalau begitu, pertanyaannya adalah, kenapa kamu khawatir? Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, sebab kau tinggalkan ku sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Dia Bapamu. Kalau Bapamu di dunia ini saja tahu beri yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Dia Bapa yang sangat baik. Kenapa seseorang khawatir? Sederhana, sebab dia tidak mengerti nilai hidupnya. Kenapa seseorang tidak mengerti nilai hidupnya? Sederhana, sebab dia tidak pernah mengenal Bapa Allah yang dia sembah. Kalau begitu apa solusinya? Solusinya Matius 6:33, keterlaluan kalau tidak hafal, awas saudara. Tetapi carilah dahulu. Dan apa solusi dari kekhawatiran? Apa solusi supaya kita bisa upgrade dan menaikkan level iman kita? Apa solusinya supaya iman saya dan Anda bisa bertumbuh? Nomor 1 apa? Dia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari kerajaan Allah, cari kerajaan Allah, cari kerajaan Allah. Anda mau tidak khawatir? Cari kerajaan Allah. Anda mau bertumbuh dalam iman? Cari kerajaan Allah, cari kerajaan Allah.
Yang setuju katakan amin. Cari kerajaan Allah. Nah, kenapa dia sudah beri solusinya? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kenapa Anda masih tetap khawatir? Satu, Anda tidak pernah cari. Nomor dua, Anda mau cari tapi Anda tidak tahu apa itu kerajaan Allah. Bagaimana saya bisa mencari sesuatu yang saya tidak pernah tahu modelnya apa? Saya sudah tes jemaat dan tiap kali saya tanya apa itu kerajaan Allah, beri saya ayatnya, beri saya artinya. Dan jemaat sebagian besar tidak bisa menjawab apa itu kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa mencari sesuatu yang kita tidak pernah tahu modelnya apa? Itu seperti Raja Nebukadnezar satu kali dapat mimpi malam hari. Waktu dia bangun, dia kumpulkan semua dukun-dukun istana besok paginya. Dan dia berkata, hei dukun-dukun istana, tadi malam saya mimpi, artikan mimpi itu kepada saya. Dukun-dukun istana berkata, baiklah tuanku raja, tapi sebelum itu ceritakan apa yang menjadi mimpimu. Dan dia jawab, lupa. Bagaimana mereka bisa mengartikan sesuatu yang raja sendiri lupa? Kamu suruh saya mengartikan mimpimu tapi kamu sendiri lupa dengan mimpimu. Sampai tahun ayam kincing berdiri tidak bakal dapat. Sama bagaimana saya mencari kerajaan sorga sementara saya sendiri tidak tahu apa itu kerajaan sorga. Apa itu kerajaan Allah, apa itu kerajaan sorga, apa itu kerajaan sorga. Dan banyak jemaat tidak bisa cari. Paulus menyadari kekurangan kita. Itu sebabnya Paulus membantu kita. Roma 14:17 dia berkata, sebab kerajaan sorga bukanlah soal makanan dan minuman, materi, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi ketika dia berkata carilah dahulu kerajaan sorga, dia sementara suruh kita cari apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Cari kebenaran, cari damai sejahtera, cari sukacita. Kejar kebenaran, kejar damai sejahtera, kejar sukacita. Artinya dan lihat dari tiga hal yang dikatakan oleh Paulus, yang paling esensi adalah kebenaran. Sebab Tuhan Yesus menekankan soal kebenaran dalam kerajaan sorga. Dia berkata carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenaran. Artinya kalau kamu cari kebenaran, kamu lakukan dengan ketaatan, kamu hidup dalam kekudusan, sama-sama bilang, cari kebenaran, berjalan dalam ketaatan, sama-sama bilang hidup dalam kekudusan, sama-sama bilang kebenaran, ketaatan, kekudusan, hasil dari menghidupi kebenaran, Anda akan berlimpah-limpah dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan orang yang berlimpah-limpah dengan damai sejahtera dan sukacita tidak akan khawatir. Kenapa? Sebab Anda kalau punya damai sejahtera dan sukacita, Anda tidak mengeluh dalam segala hal, tapi Anda akan mengucap syukur dalam segala hal. Gitu loh, dari tadi semua bilang amin. Kan cepat selesai saya ini. Cari kebenaran. Hidup dalam ketaatan. Berjalan dalam kekudusan. Kebenaran, ketaatan, kekudusan. Hasil dari bukan tahu kebenaran. Tetapi melakukan kebenaran. Maka engkau akan punya damai sejahtera dan sukacita. Itulah kerajaan sorga. Nah pertanyaannya. Sekarang kita tahu kerajaan sorga bicara soal bagaimana saya mencari kebenaran, bagaimana saya mencari damai sejahtera, bagaimana saya mencari sukacita. Sebab dia bilang carilah bagaimana saya supaya bisa mencari, bagaimana saya bisa mendapatkan kebenaran, bagaimana saya bisa mendapatkan damai sejahtera, bagaimana saya bisa mendapatkan sukacita. Paulus bilang gampang, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita hanya bersumber dari dan hanya dikerjakan oleh. Artinya cari Roh Kudus. Sesederhana itu, cari Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ada di dalam Roh Kudus. Berdampingan dengan Roh Kudus. Sepakat dengan Roh Kudus. Anda hidup dengan Roh Kudus. Apa arti hidup dengan Roh Kudus? Makanya Paulus dalam Galatia 5:16 berkata, yang kumaksud dengan hidup dalam roh adalah engkau harus dipimpin oleh
roh. Dan semua orang ini dipimpin oleh roh. Tidak lagi hidup menurut keinginan-keinginan daging, melainkan keinginan-keinginan roh. Artinya Anda harus tahu apa yang Roh Kudus mau. Lakukan apa yang Roh Kudus kehendaki. Kerjakan apa yang Roh Kudus inginkan. Berjalan dengan Dia. Berjalan dengan Yesus. Lakukan kehendak Dia. Lakukan kemauan Dia. Bukan hidup menurut kehendakmu. Hidup menurut kehendaknya Dia. Bukan hidup menurut kemauanmu. Tapi Anda hidup menurut kemauannya Dia. Bukan hidup menurut keinginanmu. Tapi hidup menurut keinginan Dia. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam doa Bapa kami. Keterlaluan lagi kalau nggak bisa jawab. Bapa kami yang terus datanglah. Bagaimana kerajaan sorga bisa datang dalam hidup kita? Dengan cara jadilah kehendakmu di dalam hidupku di bumi ini. Seperti setiap kali kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, setiap kali kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, setiap kali kita berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna, maka di waktu yang sama kerajaan sorga turun dalam hidup Anda dan saya. Jadi jangan hidup menurut keinginanmu. Kalau engkau hidup menurut kehendakmu, engkau hidup menurut kemauanmu, engkau hidup menurut keinginanmu, ya kamu tanggung jawab hidupmu sendiri. Siapa yang tolong saya? Tolong diri sendiri. Siapa yang jaga saya? Jaga diri sendiri. Siapa yang berkati saya? Berkati diri sendiri. Siapa yang mau gaji saya? Gaji diri sendiri. Siapa yang mau sembuhkan? Sembuhkan diri sendiri. Tapi kalau Anda berjalan menurut kehendak roh, Anda berjalan menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Siapa yang tolong saya? Tuhan. Siapa yang jaga saya? Tuhan. Siapa yang pelihara saya? Tuhan. Siapa yang sembuhkan saya? Tuhan. Siapa yang kuatkan saya? Tuhan. Siapa yang gaji saya? Tuhan. Siapa yang berkati saya? Tuhan. Siapa yang lindungi saya? Tuhan. Nggak ada lagi yang bilang amin. Tuhan. Sebab kalau Anda lakukan kehendaknya, Dia bertanggung jawab penuh atas seluruh hidupmu. Dan kalau tahu Dia bertanggung jawab atas hidupmu, kenapa kamu khawatir? Bukankah Dia Bapamu di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu? Bilang sama sebelah, jangan khawatir. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa. Sama-sama bangkit berdiri. Dan kau biarkan ku berjalan, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa. Tetesan air mata, sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh
sederhana. Apakah ada anak yang minta roti pada bapaknya, bapaknya beri dia batu? Apakah ada anak minta ikan pada bapaknya, bapaknya beri dia ular? Apakah ada anak minta telur pada bapaknya, bapaknya beri dia kalajengking? Dan saya tidak akan pernah lupakan ayat itu. Kalau bapamu di dunia ini tahu memberi yang baik buat anak-anaknya, apalagi bapamu yang di surga. Kalau dia bapamu, kalau dia yang ciptakan langit dan bumi, dia yang empunya segala kehidupan, dia yang mengendalikan seluruh alam semesta, dia bapamu, apalagi yang Anda perlu khawatir. Dia besar, lebih besar daripada segala sesuatu. Tapi yang paling penting adalah dia bersedia jadi Bapamu. Sumber penyediaanmu, sumber kekuatanmu, sumber mujizatmu, sumber pertolonganmu, sumber kesembuhanmu, sumber damai sejahteramu, sumber penghiburanmu, sumber sukacitamu, sumber berkatmu, sumber kehidupanmu, sumber, dia sumber, dia Bapa. Kau Bapakku yang mengerti. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Oh, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa. Terima kasih, sembah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kau Bapa, oh ya, mengerti bahasa. Terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kau baik. Saya serahkan begitu. Kau sungguh baik Tuhan, Kau Bapa yang paling baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau berikan kami firman begitu indah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah utus hamba-Mu Bapak Doni Tatimu untuk bisa memberkati kami pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa agar segala firman yang sudah disampaikan Tuhan enggak terbuang sia-sia Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi setiap firman disampaikan Tuhan tertanam dalam setiap hati kami Tuhan, berbuah, bahkan kami lakukan Tuhan bisa menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Doni Tatimu ya Tuhan yang sudah memberikan
berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini melalui firman yang disampaikan. Kami berdoa Engkau sertai dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam segala kerohaniannya. Tuhan jaga dan Tuhan berlimpah-limpahkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Bapa. Kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kami memberikan dengan hati sukacita, kami memberikan yang terbaik Tuhan bagi-Mu. Karena Engkau sudah teramat baik dalam kehidupan kami. Kami memberikan dengan hati sukacita Tuhan, berikan persembahan ini bisa menjadi berkat ya Tuhan di tempat-Mu ini. Dapat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di gereja-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang kedua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita mau bangkit berdiri, kita akhiri pada pagi hari ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Teramat baik bagiku. terima kasih Tuhan, benar Tuhan. Kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu semua anugerah dari Allah Tuhan. Kami bisa masuk dalam rumah Allah untuk beribadah, mendengarkan nasihat firman-Mu, memuji muliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Engkau sungguh Allah yang sangat baik, yang luar biasa baiknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Doni Tantimu. Tuhan pakai beliau hidup berkenan kepada Tuhan, pembukaan firman-Mu dengan limpahnya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, Tuhan, anak-anaknya Tuhan, orang tuanya Tuhan, Kau berkati semuanya, pelayanannya Tuhan supaya bertambah-tambah menjadi berkat dimanapun beliau berada. Berkati Tuhan singer, leader, berkati pemain musik semua, berkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat tangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Kami pulang Tuhan tidak tangan kosong, tapi sungguh-sungguh ada Tuhan yang menyertai setiap kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan,
dan melakukannya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkati engkau di dalam keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan terima kasih. Mari jemaat edukasi Tuhan yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Aku